Saya berasal dari Kota Tahu, yaitu Sumedang, kumaha nama. Jadi Bapak Ibu, saya teh si Ite, saya orang Sunda. Mungkin Bapak Ibu bilang, "Wih, Bu Vera dari Sunda jauh-jauh ke Jawa Timur." Iya, karena Tuhan Yesus itu baik. Ya, saya dari keluarga yang tadinya tidak mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu sempat mendengar kesaksian saya, mama kandung saya itu dukun santet, tapi tidak menyantet saya. Ada bilang gini, "Bu Vera, jangan-jangan Bu Vera pendek itu karena disantet." Puji Tuhan ya. Ini Pak, terima kasih ya Pak ya. Dikasih jojodok orang sudah bilang. Jadi saya dengan mimbar ya sedikit agak tinggi lah. Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Pagi ini berapa banyak Bapak Ibu yang rindu diberkati oleh Tuhan. Yang rindu berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bilang dulu kanan kiri, bilang begini, kita pasti diberkati. Ya, saya yakin hari ini kita mau bersama-sama kita menyimak apa yang sebenarnya Tuhan mau kita mengerti. Pak, Bu, gini, waktu kita beribadah, ya saat Bapak Ibu beribadah nih, ketemu sama Tuhan. Saya yakin ibadah itu tujuannya supaya kita betul-betul berjumpa dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja tidak ketemu Tuhan, tapi ketemunya sama teman-teman di gereja. Ngapain ke gereja? Oh, soalnya mau ketemu itu temanku itu. Aku seneng kalau di gereja tuh banyak teman. Nah itu namanya bukan ibadah, itu namanya arisan. Kalau ibadah itu kita wajib bertemu dengan Tuhan. Amin. Makanya kenapa para pelayan Tuhan seluruh yang melayani di mimbar itu wajib berdoa. Kenapa? Karena waktu kita beribadah, kita bukan kumpul-kumpul arisan, tapi kita sedang betul-betul meminta supaya Tuhan hadir. Amin. Bapak Ibu, kenapa seringkali banyak orang Kristen keluar masuk gereja tapi karakternya tidak berubah? Jujur, saya ini terlahir Bapak Ibu dari satu keluarga. Ya, papa mama saya, itu papa saya bertobat. Dulunya seorang pengajar, di kepercayaannya, ya Bapak Ibu bisa tahu lah, suku Sunda itu terbesar kepercayaan apa, saya tidak perlu sebutkan ya. Jadi papa saya itu pengajar Bapak Ibu. Kitab suci yang papa saya geluti itu sampai papa saya ini orangnya kritis. Tidak mau membaca atau memahami sesuatu tanpa dimengerti. Nah, pada saat itu, sebenarnya sampai zaman sekarang, kitab suci tersebut memang tidak boleh diterjemahkan. Karena mereka berkata itu adalah bahasa suci. Tapi ayah kandung saya seorang kritis, orang yang cukup tidak mau ngikut sesuatu tanpa pengetahuan. Akhirnya ayah saya itu menerjemahkan, mentranslitkan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika ayah saya sedang doa semalaman? Itu sekitar 2 meter. Jadi sedang doa. Kalau kita ini namanya doa semalaman ya. Kalau papa saya dulu namanya tahajud. Doa. Lagi doa. Itu sekitar 2 meter lah. Jaraknya 1,5 atau 2 meter. Saya baca dari kesaksian ayah kandung saya. Karena saya tidak kenal ayah kandung saya Bapak Ibu. Ayah kandung saya meninggal waktu saya kecil. Dan pada saat sedang doa sungguh-sungguh, maka ayah saya melihat cahaya yang begitu terang. Ayah saya lahir di satu kota perbatasan Cirebon, Bandung, yaitu atau Cirebon Sumedang, namanya Majalengka. Jika Bapak Ibu tahu, daerah itu pada tahun 60-an itu merupakan daerah yang cukup radikal dan tidak ada gereja. Hari ini berdiri sebuah sekolah Alkitab yang cukup terkenal di Jawa Barat, daerah Majalengka. Ya, dan lulusan dari sana biasanya adalah hamba Tuhan yang cukup kompeten karena mereka dididik dengan lingkungan yang keras. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tidak ada misionaris. Ayah saya juga tidak mengerti tentang kekristenan, tetapi ketika ayah saya berdoa secara
ke tahun 70-an. Maka ayah saya mendengar sebuah suara dari cahaya itu. Cuma bilang begini, akulah jalan kebenaran. Lalu ayah saya ini bingung Bapak Ibu. Karena selama ini ayah saya itu meneliti kitab suci. Setiap kali mereka berdoa, di akhir doanya selalu ada kalimat, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan ketika ayah saya sedang berdoa sungguh-sungguh, cahaya itu menerangi wajahnya dan dia mendengar suara. Maka ayah kandung saya betul-betul dijamah oleh Tuhan. Singkat cerita Bapak Ibu, ayah kandung saya bertobat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan. Di tahun 70-an ayah kandung saya menjadi seorang penginjil, memenangkan ratusan jiwa di daerah Banten. Jika Bapak Ibu mengerti daerah ini bukan daerah biasa-biasa. Tapi karena Tuhan yang memanggil, Tuhan yang meminta, maka akhirnya daerah tersebut diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada di situ yang namanya fasilitas untuk penginjilan. Tidak ada di situ yang namanya perkataan, aduh, apakah mungkin dia bertobat? Tidak mungkin secara logika. Tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa ketika saya mendengar kesaksian hidup dari ayah kandung saya, tidak ada campur tangan manusia, tapi Tuhan sanggup memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Saya bilang sama Bapak Ibu, kalau satu jiwa saja berharga di mata Tuhan, apatah lagi saya dengan Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini saya mau minta pada Bapak Ibu, ayo buka hati saudara. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang asal. Tuhan yang kita sembah bukan patung. Tuhan yang kita sembah bukan pribadi yang tidak bisa kita kenal. Dia hidup, dia ada, dan dia bisa menolong Bapak Ibu saudara. Saya lahir dengan cacat. Karena ketika ayah saya meninggal, jadi sebelum meninggal, ibu kandung saya murtad. Vera, itu maksudnya gimana sih? Jadi papa saya jadi orang Kristen karena mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Lalu bagaimana dengan ibu kandung saya? Ibu kandung saya jadi orang Kristen karena dinikahi oleh orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, jujur memang pernikahan ayah kandung saya dengan mama saya seperti perjodohan. Karena kakek nenek dari mama kandung saya adalah seorang dukun terkenal di daerah itu. Dan saat itu menurut kesaksian dari apa yang dicatat oleh ayah saya, maka ayah saya sedang berdoa kepada Tuhan, meminta jiwa-jiwa. Lalu dituntunlah ayah kandung saya dari daerah Majalengka. Dan ayah saya belum pernah ke kota Sumedang, tetapi ayah saya dibawa pimpinan Roh Kudus itu sampai masuk ke daerah di mana di situ nantinya berjumpa dengan kakek nenek dari ibu kandung saya. Dan Bapak Ibu, Tuhan menuntun ayah saya untuk betul-betul masuk ke rumah itu. Singkat cerita, kakek dan nenek dari mama saya diselamatkan. Dan saudara, karena zaman dulu tuh katanya mama, zaman dulu tuh kalau orang tua merasa ditolong gitu ya, ini tuh berkat yang besar. Terus kalau yang ngomong itu laki-laki dan dia belum menikah, maka kalau si orang tua itu punya anak perempuan, sebagai ucapan terima kasihnya, dia beri anak perempuannya untuk diberikan kepada pria tersebut. Nah, papa saya ini masih lancar. Dan saudara, ketika papa saya memenangkan jiwa dari kakek nenek mama saya, dan akhirnya kakek nenek mama saya meminta supaya papa saya menikahi mama. Mama menikah di usia 12 tahun. Jadi saudara, usia dari mama saya dengan saya anak keempat, itu tidak terlalu jauh. Tapi papa saya udah usia sekitar 25 jaraknya cukup jauh. Saudara, menikahlah ayah kandung saya dengan mama saya. Sampai sekarang saya menjadi konseling pranikah. Dan bagi saya, pernikahan tidak boleh dilakukan dengan asal. Yang setuju katakan amin. Ya, pernikahan
bukan karena belas kasihan. Tidak boleh. Kasihan ya wes tak nikahi. Tidak boleh. Saya belajar Alkitab, pernikahan harus dilakukan karena Tuhan yang menaruh benih cinta dalam hidup kita. Amin. Cinta kasih dari Tuhan, bukan cinta nafsu, bukan cinta yang serakah, bukan, tapi cinta kasih dari Tuhan. Sebab itu saya selalu mengajar sidang jemaat, siapa yang mau menikah harus dewasa dulu di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu tolong ya, kalau punya anak udah usianya 20 tahun, 25 tahun, jangan, kamu kapan menikah? Kamu kapan menikah? Pak Bu, anak kita itu manusia, bukan kambing. Amin. Saya jujur, saya lebih keras dengan sidang Tuhan bicara. Jangan paksa anak saudara menikah kalau dia belum siap. Karena pernikahan itu sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saya bingung Bapak Ibu, saya menghadapi banyak sekali perceraian. Kenapa? Karena orang tua terlalu menekan anak untuk menikah dan anaknya belum siap dan akhirnya apa? Kawin cerai. Alkitab tidak pernah meng-ACC untuk perceraian. Yang setuju katakan amin. Di Sidoarjo, saya mendampingi gembala saya sebagai wakil gembala, saya staf penggembalaan di salah satu kota Sidoarjo. Kalau Bapak Ibu suka buka Google, suka buka Instagram, ya sekarang saya kira hanya anak muda, sekarang sudah omah-omah aja bisa Instagraman, luar biasa. Bahkan yang nenek-nenek bisa TikTokan, astaga, bilang, wih keren banget, saya aja masih belajar. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka membuka media sosial boleh mengenali saya, mengenali pelayanan di mana saya berada. Ada ditulis GPDI Elohim Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu kita masih saudara kembar ya Pak ya. GPDI sama GPPS itu tidak jauh ya. Cuma saya ini seorang dosen dulunya Bapak Ibu, saya mengajar, saya penginjil. Jadi saya memang melayani kebenaran firman Tuhan dari berbagai lintas organisasi. Tapi saya percaya yang pasti kita betul-betul hidup seturut dengan firman Tuhan. Amin. Jadi saya percaya hari ini Bapak Ibu, ayo kita ibadah, kita harus ketemu Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah gimana kita bisa ketemu dengan Tuhan? Tentunya Bapak Ibu kita harus memahami dulu tentang hati Tuhan. Nah saya mengajak Bapak Ibu, ada satu kejadian yang cukup unik yang perlu Bapak Ibu pahami. Saya sedang meneliti kebenaran firman Tuhan ini. Karena ini kalau tidak dipahami oleh kita Bapak Ibu, nanti kita jadi ngawur. Kita jadi jemaat yang tidak bertumbuh. Ibadah kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Saya percaya, saya berdoa di tempat ini akan terjadi kegirangan. Karena yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit disembuhkan. Amin. Karena Tuhan hadir di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita menjadi gereja Tuhan yang kuat, gereja Tuhan yang dewasa? Saudara harus memahami dulu apa sih sebenarnya pribadi Allah itu sendiri. Ya, kita sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu tentang apa yang Musa sedang nyanyikan. Jadi Musa ini pernah menyanyi. Biasanya kita kalau nyanyian di dalam Alkitab selalu pakai nyanyiannya Daud, ya Mazmur Daud. Tapi saya sedang menyelidiki, Musa ini pernah memuji Tuhan. Tapi di dalam nyanyian Musa itu ada sesuatu yang penting dan perlu kita pahami. Ya, yang nyanyi ini bukan Musa tapi Asaf. Cuma sempat Musa mencatat. Nah, saya mau lihatnya dulu di Mazmur, Bapak Ibu, karena di Mazmur nanti kita akan lihat jelas detail sekali. Meskipun Musa sempat itu mengucapkannya, menyanyikannya juga. Kita lihat sama-sama ya, Mazmur 73. Mazmur 73 mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 dulu. Ya, kita lihat sama-sama. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala ya, seluruh staf gembala tempat ini yang sudah memberi kepercayaan. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Ayo sama-sama kita mau lihat ayat ini. Saya rindu kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang 1, nanti Bapak Ibu baca ayat yang kedua. Ayat 3 kita baca sama-sama
hitungan ketiga. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ayat 2. Aku sedikit bagiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku